Mohon dihadirkan komite sekolah, orang tua siswa, dan alumni ya Bu ya. Jadi kita satu dulu Bu, satu-satu dulu, bergantian. Iya Ibu, orang tua dulu Bu. Ya, orang tua dulu. Iya, iya Bu. Orang tua yang iya nanti lo nih mau biar dengar ya. Iya, udah HP aja seperti login kartu. Satu guru tuh yang mantul. Ujian ya. Siap. Sudah ada orang tuanya Ibu? Sudah Ibu. Ya, di layar belum tampil. Orang tua. Orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke Bu, bersama kita ada satu komite Ya. dan satu orang perwakilan orang tua. Iya. Kemudian ada lagi satu orang alumni. Ya. Orang tua dulu Pak. Orang terserah lah mau orang tua, komite gitu. Mana yang dulu aja boleh. Komite juga boleh, orang tua juga boleh. Terserah mana yang. Tolong suara. Orang tua Pak, mana orang tua Pak? Suanta Bu, diperbesar suaranya Bu. Ada. Pakai speaker umur enggak? Aku deh. Barang Bu dia. Udah Bu, mau baru diperbesar kumpul. Ya silakan orang tua. Perwakilan salah seorang dari orang tua siswa. Ya. Kemudian mana Pak nggak ada komite orang nanti tuanya? ya. Iya komite Ada. ya. Nggak lama Pak. Kita sampai jam berapa Ibu? 11.45. Nggak lama Pak. Cuma sebentar. Karena pertanyaannya juga nggak begitu banyak. Oh ya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih atas kehadirannya Ibu ke sekolah kita ini dalam rangka acara visitasi sekolah. Mudah-mudahan dengan informasi yang Ibu sampaikan bisa membantu sekolah demi peningkatan nilai ya Ibu ya. Kita sama-sama berharap informasi yang kita peroleh dari seluruh masyarakat, tokoh masyarakat, ataupun orang tua, ataupun komite, anak, guru, semua stakeholder yang ada di sekolah ini bisa meningkatkan nilai visitasi kita atau nilai akreditasi kita. Baiklah Ibu, mohon maaf kami mengganggu waktunya. Perkenalkan kami dari Kabupaten Solok.
saya dan Chandriza asesor 1, kemudian teman sejawat kami Ibu Rahmatul Hayati selaku asesor 2, meminta waktu Bu, kisaran 5 menit lah. Kami ingin menggali informasi yang terkait dengan anak terhadap orang tua. Kalau boleh tahu Ibu dari orang tua kelas orang tiga, tua Bu, kelas 9. 3 ya, berarti anaknya sudah kelas 9 ya. Ya. Iya, kelas 9. Kelas 9. Baiklah Ibu. Berarti anak Ibu sudah lebih 2 tahun ya di sekolah kita ini. Iya. Iya. Selama itu ada nggak kira-kira anak Ibu curhat bahwa di sekolah ini misalkan seperti itu, ada anak-anak yang nakal, kemudian suka colek-colek kawan perempuan atau suka pacarannya berlebihan, ada yang kedapatan di sekolah melakukan hal-hal yang tak senonoh atau melakukan asusila atau segala macamnya, atau ada saling ejek anak, mendorong anak yang cacat sampai dia itu kena mental gitu. Nah, kira-kira curhatan anak Ibu ada nggak kayak gitu? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu? Nggak ada. Paling bergurau-gurau, ya tidak terlalu lah gitu. Kalau yang berguraunya semacam apa, Ibu? Ya paling itu, Siapa bentuk gurauannya, Bu? ya namanya anak-anak, Bu, paling masalah-masalah hari-hari. Hari-harinya seperti apa, Ibu? Mohon diinformasikan. Ngejek-ngejek orang tua atau gitu, Bu. Oh, saling Nama orang ngejek, tua. saling mengejek nama orang tua ya, Bu ya? Ya gitu aja, Bu. Ada kasus asusila di sekolah kita? Enggak ada, Bu. Tidak ada? Enggak, Bu. Ya, syukur alhamdulillah ya kalau tidak ada. Oke, Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Sepanjang Ibu ketahui, siswa tamatan sekolah kita ini, bagaimana sikap mereka, baik itu akhlaknya, ataupun kejujurannya, ataupun mereka sampai di sekolah lanjutan, apakah mereka berprestasi gitu. Mungkin dari sekolah kita belum sampai melanjutkan ke sekolah berikut, mereka boleh prestasi gitu, Ibu. Ada Ibu yang tahu nggak? Berprestasi, Bu. Ya, itu di mana itu, Ibu, kalau Ibu tahu? Ini kita bicara Mungkin prestasi masalah terhadap lulusan ya, Bu ya, anak-anak yang sudah lulus dari sekolah kita gitu. Ada prestasi mereka? ya ada, Bu, seperti tahfiz atau ya semacam ya ada tahfiz, Tahfiz itu pidato. maksudnya tahfiz ini Bu, yang dimaksud bukan anak yang sekarang berada di sekolah ini ya, Bu, bukan anak yang masih sekolah-sekolah ini. Maksudnya pertanyaannya alumni ini. Jadi ya. ada mereka peroleh kejuaraan di sekolah lain. Rata-rata anak-anak kita nyambung kemana, Ibu? Sekolah ini ada sekolah favorit di situ? Ada ke Batu Sangkar, Bu. Batu Sangkar. Ke Batu SMA Sangkar. berapa? SMA 3, Bu. SMA 3. Nah, ada nggak anak kita berprestasi di sana kalau kita tinjau ulang? Ada. Apa itu? Tapi 10 juz, Bu. Bulu tangkis. Masih tetap tahfiz ya? Oke. Selanjutnya Ibu. Selanjutnya Bu Rahma lanjut gitu ya. Ya, dalam keseharian dalam sehari-hari. Ibu Rahma, mohon maaf sebelumnya Bu Rahma, terkait orang tua kita biar singkat ya. Butir 16, 23, 24 sampai 29, 32, 33 dan 34. Ya. 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 Begitu Pak Ibu, mungkin kita tanyakan sedikit mengenai apa keseharian siswanya, keseharian anak Ibu gitu ya. Itu ada perbedaannya tidak, misalkan dalam kegiatan keagamaan nggak ada disuruh-suruh lagi untuk sholat, kemudian dalam belajar nggak disuruh-suruh lagi untuk belajar gitu.
ada enggak atas inisiatif sendiri gitu, Ibu? Selama sekolah di SMP setelah sekolah di sana gitu, ada enggak perilakunya berubah, Bu? Dengar, Ibu? Ada, Bu. Halo. Ada. Perubahannya itu dari mana, Ibu? Iya, kalau sholat nggak disuruh-suruh lagi. Udah bisa udah bisa mengenal waktu sholatnya gitu. Pas waktu masuk sholat udah sholat. Bersikap juga sehari-hari ya Kalau udah banyak belajar masih perubahan. disuruh-suruh lagi, nah, Bu? Apa, Bu? Kalau dalam masalah belajar masih disuruh lagi enggak? Misalkan mengerjakan PR, kemudian mengerjakan pokoknya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian belajar secara mandiri masih ada enggak disuruh lagi gitu? Nah, kalau anak saya enggak, Bu, masalah kalau anak saya udah terbiasa belajar kan anak saya termasuk anak yang berprestasi gitu. Kalau masalah sholat dari kecil udah terbiasa tidak diingatkan. Belajar juga Sudah diingatkan lagi ya, Bu. Nah, iya. Ibu pernah dilibatkan enggak dalam kegiatan-kegiatan di sekolah? Pernah, Bu. Contohnya Ada kegiatan apa dilibat. saja, Bu? Kegiatan yang dilibatkan Apa, Bu? Ibu sebagai orang tua kan pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Apa-apa saja yang pernah ya Ibu ikuti? Oh, kegiatan komite kelas. Komite kelas, terus apa lagi, Bu? Dalam perencanaan program sekolah itu dilibatkan tidak orang tua gitu. Kalau seandainya mungkin Ibu tidak bisa datang, mungkin orang tua lain juga diundang gitu ya. Ada. Dalam pengembangan visi misi. Pengembangan visi misi ada. Terus apa lagi, Bu? Ya, penerimaan rapor. Gitu. Penerimaan rapor. Ada rapat-rapat wali murid. Rapat-rapat wali murid. Terus apa lagi, Bu? Itu, Bu. Itu. Nah, untuk apa pernah nggak dalam kegiatan misalkan rapat wali murid gitu, nah ada nggak sekolah itu mensosialisasikan tentang visi misi dari sekolah gitu? Ada, Bu. Ada. Berarti antara orang tua dan anak Ibu pernah tidak bermasalah di sekolah? Anak saya enggak, Bu. Oh, tidak ada bermasalah. Enggak. Berarti ada ya keterlibatan orang tua. Sekolah ada hubungan-hubungan baik antara orang tua, antara masyarakat sekitar dengan sekolah ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ibu dekat sana rumahnya? Enggak terlalu jauh, Bu. Terlalu jauh. Nah, tadi terlalu. Paling sekitar 2 kiloan. Tadi ada wawancara dengan siswa, itu ada bakti sosial juga dari siswa-siswanya ke luar gitu ya, misalkan kayak membersihkan musola. Apakah memang ada program itu? Lihat bagaimana gitu. Apakah rutin program itu dari sekolah? Ada, Bu. Guru ada. Ada siswanya diajak ke masyarakat ya, Bu? Iya, ada, Bu. Berarti hubungan sekolah dengan masyarakat setempat itu kalau menurut Ibu apakah baik atau gimana gitu? Apakah ada apakah aman gitu ya sekolah di sana gitu? Iya. Aman, Bu. Baik-baik saja dengan lingkungan sekitarnya. Yang nggak ada yang terdengar begini. Ya, mungkin Bu Danci ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Ini terkait dengan kebiasaan anak membaca ataupun menulis ya, Ibu ya. Anak kita di rumah itu suka membaca enggak, Bu? Iya, Bu. Selain buku pelajaran itu kira-kira yang lain dari itu apa bacaan yang dia suka, Ibu? Paling cerpen-cerpen, Bu. Cerpen ya? Apalagi ada yang lain, Ibu? Ada yang lain selain cerpen? Novel Islami. Novel Islami. Ya. Puisi. Oh, puisi. Nah, kalau Ibu tahu anak kita yang berprestasi di
bagian menulis itu, cerpen itu siapa kira-kira atau anak ibu itu? Sakinah. Sakinah itu siapa? Alumni, Bu. Alumni. Berarti kalau anak ibu ada enggak kira-kira prestasi terkait dengan menulis ini? Misalkan dia membuat buku atau Kalau mengarang anak saya puisi. buat mading maksudnya, Bu. Ya, mading pun boleh kalau dia ada hasil karya di situ. Ada, Bu. Oh, ada ya. Lanjut untuk visi, Bu, tahu enggak visi sekolah? Nggak usah dibaca, Bu, biarlah enggak apa-apa kalau nggak hafal. Untuk visi ini ada enggak Ibu kira-kira ada enggak sosialisasi? Enggak apa-apa Ibu, enggak perlu lihat konsep Ibu, enggak apa-apa. Enggak ada kena hukum Ibu. Nah, sepanjang ini sosialisasi yang diadakan sekolah itu ada enggak? Nah, Bapak Ibu, orang tua murid, ini nah visi kita hari ini, tahun ini, gitu ada enggak? Ada, Bu. Kapan itu? Waktu rapat di tahun ajaran baru ada tuh. Rapat tahun ajaran baru. Nah, iya, tuh pengenalan visi misi. Oh, pengenalan visi misi. Ada Ibu ini Ya, menandatangani daftar hadir. kalau Belum? Nggak ada ya? apa, Bu? Ada nggak daftar Daftar hadir hadir saat apa itu? maksudnya, Bu? Daftar hadir Ibu kan katanya tadi kan rapat. Kalau biasanya kalau dipanggil ke sini ada daftar hadirnya, Bu. Ya, Kalau rapat ada ya. daftar hadirnya. Ya, biasanya kalau dipanggil ke sekolah kan ada daftar hadirnya. Nah, sekarang Iya, daftar hadir iya. untuk visi Ibu ada enggak? Ada enggak Ibu hadir? Untuk visi enggak ada, Bu. Enggak ada Ibu menghadiri? Enggak. Enggak ada. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kita lanjut, maaf Ibu sebentar ya. Nah, kalau sepengetahuan Ibu selaku orang tua, kan anak itu bercerita. Misalnya seperti ini, Ma, kalau kami belajar bidang studi itu tuh enggak nyambung, Ma. Gurunya begini-begini, kadang-kadang dalam menerangkan pelajaran itu enggak jelas gitu. Nah, ada kira-kira enggak keluhan-keluhan anak Ibu di rumah? Jangan takut sama guru, Bu. Mungkin ada beberapa orang guru di situ, jangan ya sampaikan saja kalau ada anak curhat seperti itu. Sampaikan saja, Bu. Kalau anak saya tuh kalau belajar memang dari hati ya, Bu ya. Tapi dia kalau kurang mengerti dia tanyakan kembali gitu. Oh, ditanyakan Kadang kembali. nanti kadang ke gurunya kalau nyambung gitu. Kadang anak kurang fokus atau gimana gitu. Tapi ada enggak anak-anak kira-kira di rumah sama guru misalkan sama guru IPA menyenangkan, sama guru bahasa Inggris enggak gitu, atau belajar matematika sulit, susah, gurunya pun menerangkan itu enggak jelas. Kira-kira ada kayak gitu enggak, Bu? Oh, ada Bu, makanya dia curhat kan. Jadi nanti saya kasih pengertian mana yang amat mengerti kita tanyakan kembali. Karena Bu kami yang menelpon kembali ke gurunya gitu. Kira-kira komunikasi Ibu dengan sekolah bagus enggak? Oh, bagus Bu. Seperti apa bagusnya, Bu? Iya, kalau anak kan kalau kurang mengerti, kadang kita juga kurang mengerti pelajaran kan Bu. Jadi kita yang membantu mengkonsultasikan sama gurunya gitu. Berarti Ibu langsung konsultasi ke guru. Iya, masalah anak saya ini dia penasaran kalau kurang mengerti, kalau misalnya PR-nya kalau dia kurang mengerti dia penasaran gitu. Nah, sama guru bidang studi apa Ibu pernah konsultasi? Matematik sama gurunya pernah. Oh, matematika ya. Lanjut, suasana sekolah kita aman enggak, Bu? Dari gangguan? Aman, Bu. Aman ya, sepanjang ini yang Ibu tahu? Enggak ada ya, aman ya.
Tertib, sekolah kita Iya, Bu. tertib, Mm-mm. rasa tentram, nyaman. Tertib, Bu. Iya, Bu. Oke. Bentar, Bu. 32. Sepertinya satu lagi pertanyaan buat orang tua, Ibu Bu Rahma. Ya, Bu. Ibu, penggunaan anggaran di sekolah itu kira-kira disampaikan secara transparan enggak ke wali murid? Anggaran sekolah. Iya, Iya, Bu. transparan. Contohnya apa itu? Contohnya, transparannya. Apa? Contoh transparannya itu seperti apa? Apakah kita orang tua diundang Oh, bahwa seperti dana. Oh, Mm-mm. seperti dana bos biasanya, Bu. ya dana bos. Dana bos. Penggunaannya dikasih tahu, Bu. Dana bos itu penggunaannya dikasih tahu oleh pihak sekolah ke orang tua, misal ini ya, itu misalkan pagar sekolah Untuk honor guru. direhab. Coba- Oh, ada ya? Iya, Ada. honor guru. Honor Oke, guru. honor guru disampaikan honor guru melalui dana bos, Iya. gitu ya, Bu ya? Iya. Hmm. Lanjut. Ibu Rahma, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita masuk ke komite, Ibu Rahma? Sudah, iya, mungkin sudah itu ya, Bu, sudah tergambar. Iya, udah bisa digambarkan karena kita jam 11 sampai jam berapa sama orang tua dan komite, Bu? 11.45 ya? Ya. Oke. Baiklah Ibu. Baiklah Ibu, terima kasih banyak yang telah mewakili dari banyak orang tua di sekolah ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Semoga dengan informasi yang Ibu sampaikan bisa membantu sekolah, bisa nanti juga meningkatkan hasil dari akreditasi sekolah ini. Sama-sama kita berdoa, semoga kita memperoleh yang terbaik. Itu mungkin harapan kita semua. Terima kasih banyak ya Ibu ya, atas informasi berikan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. mohon kesediaan dari Bapak atau Ibu ya, komite. Oke, Bapak, Bu. Bapak. Jaringan saya lagi. Ya, silakan Ibu Rahma. Silakan Ibu Rahma. Ya, lanjut Ibu, soalnya putus-putus suaranya, Bu. Oh, putus-putus ya. Iya, dari tadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon maaf, Pak, sudah menunggu lama untuk menunggu antrian. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Kita udah sampai dari pagi, Bu. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Mohon bantuannya nanti informasi yang terkait dengan sekolah kita. Perkenalkan, kami asesor 1. Nama saya Dancen Riza, asal dari Kabupaten Solo. Kemudian rekan kerja saya, asesor 2, yakni Ibu Rahmatul Hayati. Mohon waktunya, Pak, dan berkenan juga untuk menyampaikan informasi terkait dengan sekolah sepanjang yang Bapak ketahui, gitu ya, Pak ya. Mohon informasi ini adalah berita yang benar, kemudian berita yang Bapak sampaikan ini adalah jujur sejujurnya, tidak ada nanti yang dirugikan, tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Baiklah Bapak, mungkin untuk komite ini sengaja ini tidak sengaja ini di akhir ini Pak, karena apa? Karena untuk komite ini tidak banyak pertanyaan. Kalau di dalam instrumen IASP tidak banyak pertanyaan. Iya. Oke Bapak.
kira-kira kerjasama sekolah dengan masyarakat sekitar itu dalam bentuk kegiatan apa saja, Pak? Baik, Ibu, sebelumnya saya juga perkenalkan diri dulu. Saya Oke. komite sekolah dari SMP Islam Yap. Pondok Pesantren Tongku Lintau ini. Mm-mm. Dan atas pertanyaan Ibu, nama saya Yon Henry. Yuni Henry, Yon ya. Henry, Datuk Pondok Besar. Ini Ya. pertanyaannya tentang partisipasi dan kepedulian masyarakat lingkungan terhadap sekolah. Iya. Panjang yang saya tahu, dan karena saya juga domisili di wilayah tempat sekolah ini berdiri, Yap. partisipasi masyarakat lingkungan terhadap sekolah ini cukup bagus. Dari segala aspek bagus, memberikan support dukungan terhadap keberadaan sekolah ini, termasuk juga partisipasi dari masyarakat di nagari, nagari tetangga di mana sekolah ini berdiri gitu. Berarti partisipasi dari nagari juga ya, Pak ya? Iya. Ada lagi, Pak? Ya. Ada lagi? Ya, kalau menurut kami partisipasi dan perhatian dukungan masyarakat cukup bagus dan sangat memuaskan dari segala sisi. Ya. Baik itu juga termasuk dari sisi pengendalian atau pengawasan anak-anak di luar sekolah, di lingkungan masyarakat di sekitar sini. Di sekolah ini sudah merasakan milik dari semua masyarakat di nagari ini, Bu. Oke, Pak. Untuk penyusunan atau pengembangan visi misi sekolah, itu ada enggak Bapak dilibatkan dalam rapat visi misi? Ya, alhamdulillah dilibatkan. Tapi kemarin ini waktu penyusunan visi dan misi yang kemarin, itu saya memang nggak sempat hadir. Karena pertama, situasinya dalam kondisi COVID waktu itu. Dan saya secara pribadi pada hari yang bersamaan juga ada kegiatan lain di luar. Tapi setelah acaranya selesai, pihak sekolah, karena kami punya hubungan yang baik dengan kepala sekolah, dengan majelis guru, beliau mendatangi kami untuk cerita tentang penyusunan visi dan misi sekolah ini. Oh iya. Kemudian terkait prestasi anak kita, Pak. Tentu anak kita juga menyikapi beberapa surat undangan yang terkait dengan lomba-lomba ini ya, Pak ya. Baik itu lomba tingkat kecamatan, kabupaten, ataupun tingkat provinsi, bahkan nasional. Sepanjang yang Bapak tahu ini ya, prestasi anak kita ada enggak sampai ke tingkat nasional? Jadi yang saya tahu di tingkat kabupaten sering dengan beberapa prestasi-prestasi, itu dari bidang pidato dan lain-lain, itu cukup ada. Baik itu pun juga pernah juga mengikuti beberapa event-event ke tingkat provinsi. Jadi alhamdulillah lah Bu, kalau soal prestasi ya sepanjang yang kami ikutin, siswa kita santri-santri di sini cukup punya prestasi. Sampai pada tahun ajaran kemarin ini, anak kita alumni di sini, lulusan di sini bisa masuk ke SMA Unggul Tanah Datar SMA 3 itu, kalau saya nggak salah ada 5 orang masuk dengan prestasi yang cukup bagus. Jadi itu mungkin informasi yang dapat saya berikan. Oke. Terkait dengan kerjasama dengan masyarakat, Pak, itu kan ada MOU nih. Nah, untuk MOU, kira-kira sekolah kita ini kerjasamanya sama siapa saja? Misalkan kalau masalah kesehatan kan ada MOU dengan Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas. Nah, kalau untuk yang lainnya ada enggak, Pak? Apakah cukup dengan Dinas Kesehatan saja atau dengan yang lainnya ada? Ya, kita membuat MOU itu kalau secara ini memang dengan Dinas Kesehatan itu pasti. Kemudian juga dengan beberapa lembaga kita sifatnya tidak permanen gitu. Kita sifatnya melihat situasi aja. Kalau memang kita membutuhkan ada pendampingan, misalnya kita meminta nanti dari lembaga-lembaga yang perlu ada pendampingan, misalnya untuk pembinaan anak-anak dan segala macam itu ada. Tapi secara
secara menetap gitu yang pasti untuk membuat MOU dengan lembaga-lembaga lain atau instansi lain itu memang belum sampai ke sana, Pak. Ya, Bu. Oke. Oh, untuk sarpras sekolah, Pak. Oh, sekolah yang ada perbaikan, misalkan atapnya diperbaiki ataupun pagarnya direnovasi, itu kira-kira ada enggak konsultasi atau pemberitahuan dulu dari pihak sekolah ke komite? Oh, itu pasti, Bu. Ya. Itu pasti apapun yang dilakukan dari pihak sekolah ini, dia selalu melakukan komunikasi pemberitahuan kepada kami dari komite. Sekecil apapun persoalannya, pihak komite kami bersama-sama dengan wali murid juga diberitahu tentang apa yang akan dilakukan dari kegiatan-kegiatan sekolah ini. Seperti apa yang disampaikan tadi, misalnya renovasi sekolah dan lain-lain sebagainya. Oke, dalam 1 tahun terakhir ada enggak renov sekolah kita, Pak? Ada, Bu. Ada apa itu? Terakhir itu ada. Itu kemarin juga ada pengecatan pengulangan cat sekolah, kemudian ada juga perbaikan dari MCK, itu ada. Oh iya. Kemudian Pak, untuk dana sekolah ya, anggaran-anggaran segala macam, itu ada enggak diperiksa oleh pihak internal ataupun eksternal? Sepanjang yang Bapak tahu? Oh, ada, Bu. Ada. Dari? Itu ya dari pihak komite sendiri ada, dari yayasan juga ada. Oke. Itu selalu diawasi dan selalu diperiksa tentang penggunaan pendanaan sekolah ini. Oh, berarti ada ya Pak ya, diperiksa oleh yayasan gitu dan komite sendiri ya Pak? Ya. Kemudian Pak, terakhir Pak, kesan dan pesan Bapak barangkali untuk anak-anak kita di SMP Islam ini dan kesan Bapak terhadap alumni. Ya, pesan saya terhadap anak-anak siswa di SMP Islam Tuan Kulintau ini, supaya selalu giat dalam belajar, kemudian yakinlah kalau kita belajar dalam tuntunan Islam ini, insya Allah akan memberikan buah yang manis di kemudian hari. Maka selalu ikutin aturan-aturan sekolah dan yakin dan percayalah sekolah ini akan mengantarkan Anda untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Kemudian pesan saya terhadap alumni, saya sangat berkesan sampai hari ini alumni dari SMP Tuan Kulintau ini sudah sempat mengharumkan nama sekolah, dan tentu saya sangat bangga selaku pemimpin sekolah, selaku tokoh masyarakat, sangat bangga dengan keberhasilan dan kesuksesan alumni SMP Tuan Kulintau ini yang sekarang sudah menjadi abri, sudah menjadi dokter, sudah menjadi pengusaha dan lain-lain sebagainya. Tentu saya cukup bangga, dan juga termasuk saya berpesan kepada para alumni, selalulah ingat dan perhatikan alma mater Anda. Semoga sekolah ini tetap baik dan berjaya untuk kedepannya. Ya, terima kasih banyak Pak atas informasi yang telah diberikan. Sangat lengkap rasanya ya Bapak memberikan informasi dan tidak satu pun pertanyaan yang tidak bisa Bapak jawab, dan semuanya alhamdulillah bisa membantu sekolah nantinya insya Allah, bahwa dengan beberapa informasi baik dari Bapak, dari siswa, ataupun dari orang tua, bahkan dari seluruh tenaga pendidik atau pendidik yang ada di sekolah, itu sangat membantu nanti bagi kami asesor mengolah data. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dari saya asesor 1, kemudian rekan saya asesor 2. Mohon diri dulu Pak. Mohon maaf jika tidak pada tempatnya nanti pertanyaan yang tadi ya Pak ya. Jika ada yang tidak pas rasanya menurut Bapak, kami asesor 1 dan asesor 2 minta maaf. Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Saya juga ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami memimpin penilaian dari Badan Akreditasi Nasional ini, dan apa yang kami berikan bermanfaat bagi dunia pendidikan ini, khusus bagi SMP Islam Tuan Kulintau ini. Mohon maaf jika ada segala sesuatu yang tidak berkenan dan yang tidak tepat dalam ucapan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kembali ke kepala sekolah, Ibu Rahma. Iya, Bu. Soalnya waktu kita udah itu, Bu. Waktu kita sudah 11.45. Kegiatan selanjutnya apa, Bu Rahma? Kalau alumni gimana, Bu? Oh ya, alumni. Oh ya, mohon maaf ya, masih ada alumni. Aduh, maaf. Sedikit saja, Bu. Maaf ya. Alumni juga guru di sana ya, Bu. Sedikit saja tentang Ya. Tahu cantik-cantik. Lalu umroh, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kalau boleh tahu, kami sekarang ini berhadapan sama alumni. Kalau boleh tahu, ini alumni di tahun berapa ya? Oke, perkenalkan dulu nama saya Widya Sasmita, Bu. Ya, Saya dipanggil Iwit. Saya itu alumni tahun 2003, angkatan ketiga. 2000, alumni tahun berapa? Tahun 2003, Bu. Oh, 2003. Oke lah. Sekarang kegiatannya saat ini? Kegiatan mengurus anak sama mengurus santri-santri juga. Berarti Ibu tenaga pengajar di sekolah kita? Bukan. Kami membantu pembina di Asrama Putri. Oh, Asrama Putri. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alumni terpakai untuk sekolah kita sebagai pembina di asrama. Oke lah, mungkin Ibu Rahma kita wawancara selaku beliau alumni ya, Ibu ya, bukan selaku pembina asrama. Pembina, ya. Ya. Oke lah Ibu Wiwit. Oke lah Ibu Wiwit. Untuk alumni ini nggak banyak ya Ibu Rahma. Barangkali mohon Ibu Wiwit sampaikan pandangan Ibu terhadap siswa yang ada saat ini, perkembangan mereka ataupun akademik, perkembangan sekolah, kemudian prestasinya baik di bidang akademik ataupun ekskulnya, ya, atau terpakainya mereka di masyarakat. Nah, coba Ibu sampaikan beberapa gambaran kepada kami. Alhamdulillah, santri di pondok pesantren ini mendapat tempat tertentu, tempat sendiri di hati masyarakat, karena dari sisi tingkah laku mereka cenderung berbeda dengan sekolah umum pada umumnya, terutama dari akhlak mereka, terus pergaulan sehari-hari terhadap orang tua, masyarakat, dan prestasi-prestasi mereka alhamdulillah juga tidak masih mengikuti jejak alumni-alumni pada masa dulu gitu, Bu. Iya. Lanjut. Alumni-alumni kami itu yang seangkatan saya, kakak kelas, ada yang menjadi dokter di sini tuh. Kepala puskesmas kami itu alumni kakak kelas saya, kepala puskesmas Taupo Utara. Terus yang seangkatan dengan saya tuh ada yang kuliahnya ke luar negeri, ke Mesir, ada beberapa orang. Mereka juga mengikuti di pondok-pondok pesantren lain walaupun tidak di sini, Bu. Cuman masih berbagi ilmu dengan kami, khususnya saya sebagai teman secara langsung gitu. Ya, oke. Berarti seangkatan Ibu banyak yang bekerja di lembaga atau di sebuah instansi, terutama ini Ibu sampaikan tadi ada yang menjadi dokter, kemudian bahkan ada juga yang menjadi pengusaha gitu ya, Bu ya? Ya. Kalau untuk yang lainnya ada enggak bisa diinformasikan? Contohnya, Bu? Sekarang ada pengusaha, ada dokter, mungkin ada guru atau yang lainnya gitu, atau ada pengacara, ada yang sudah gitu. Ada yang sudah jadi kepala sekolah juga. Ya. Terus ada yang jadi guru, jadi dosen. Teman-teman saya juga banyak yang seangkatan jadi dosen. Iya. Di sini kami ada 4 orang yang jadi guru di sini, Bu. Ya. Kira-kira kerjasama sekolah dengan alumni itu seperti apa jenis kegiatannya? Biasanya ada reunian, tapi ini semenjak corona kami udah lama nggak reunian, Bu. Jadi waktu semenjak corona tidak ada lagi kegiatan. Udah ada. Masih aktifkah alumni untuk memberikan bantuan misalkan ke pihak sekolah atau
apapun bentuknya lah itu? Ada? Alhamdulillah masih Apa kepala bentuk? sekolah tetap menjalin hubungan baik dengan alumni, apalagi kepala sekolah kami dulu itu adalah guru kami sendiri. Terus saya sendiri menjadi Maksudnya kepala penyambung sekolah lidah yang tunggu sebentar. yang sekarang. Kepala sekolah yang sekarang guru ibu dulu. Iya, Berarti ibu kelahiran tahun 87, Bu. 87. Oh gitu. Masih ketemu sama Bapak Hidasman ya? Masih. Ya, oke lah. Terima kasih banyak Ibu, karena memang untuk alumni tidak banyak pertanyaan. Terima kasih banyak informasinya. Kami akan segera temu akhir. Jadi mohon maaf ya Ibu ya. Terima kasih atas informasi. Kami juga mohon maaf. Ya, Assalamualaikum terima warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Kepala Sekolah Pak Hidasman, mohon semua guru kita dikumpulkan kembali di dalam satu Zoom ini ya Bu Rahma. Ya. Kita kegiatan temu akhir. Kenapa? Kita takut nanti Zoom kita ini total berhenti seperti tadi, mendadak saja berhenti. Sehingga kita kegiatan temu akhir kita nanti tidak terekam ya Pak ya. Oke. Kondisikan guru masuk dalam. Ya. Ya, silakan Bu. Temu akhir kita sampai jam 12.15. Ya. Ini ada 15 menit. Kita upayakan dulu semuanya udah masuk room kita ini. Berdua-dua boleh kan? Iya. Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, jam ini tepatnya jam 11.48 kita sudah berhasil ya menggali beberapa data. Tolong dimatikan dulu mic-nya, Bu. Ada mic. Matikan dulu. Ya, alhamdulillah, syukurillah pada hari ini kita bisa menyelesaikan semua sesi per sesi dengan baik. Ya, walaupun kita terkendala dengan beberapa situasi seperti sinyal, kemudian kadang perangkat kita yang tidak mendukung gitu ya Pak ya, tetapi itu bisa kita lalui alhamdulillah. Dan semua komponen, semua butir dari 4 komponen yang ada sudah berhasil kita gali. Maka dari itu kami asesor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh stakeholder yang ada yang telah membantu kami dalam menggali data. Untuk diketahui Pak bahwa data ini tidak cukup hanya dengan telaah dokumen, nanti akan kami olah, itu dinamakan dengan triangulasi, diolah dengan wawancara, kemudian observasi kelas yang kita lakukan tadi. Jadi seandainya telaah dokumen kita katakanlah misalkan lengkap, maka itu tidak bisa kita katakan sekolah kita nilainya baik atau bagus gitu. Sebelum diolah dengan wawancara ataupun dengan observasi kelas. Maka dari itu kami berharap ke depannya barangkali beberapa dokumen ini mungkin untuk ke depannya ya Pak, kita lengkapi misal ada tuntutan untuk membuat laporan. Maka dari itu laporan itu tidak cukup hanya dijilid foto-foto ataupun daftar hadir ataupun surat tugas, tetapi kalau laporan itu memang diawali dengan pendahuluan. Ya, ada latar belakangnya, ada isinya atau materinya, kemudian baru ada lampirannya. Itu mungkin untuk kedepannya. Kemudian begitu juga dengan ekskul yang ada, ya ekskul yang ada, mungkin
kita belum semuanya lengkap, misalkan ada undangan kegiatan, ada daftar hadir, ataupun ada sertifikat gitu. Mungkin ada 1-2 yang belum terlengkapi. Itu untuk masa yang akan datang ya Ibu ya. Kalaupun ada, nanti kami akan cek kembali yang bahan-bahan yang Ibu sampaikan tadi malam melalui Japri. Kami pun belum sempat memeriksa. Nanti habis ini, dari jam habis zuhur, kami akan mengolah, itu waktu untuk mengolah nilai. Kemudian kalaupun kita ada lomba-lomba, itu mohon semuanya didokumentasikan, jangan sampai ada yang ketinggalan, misalnya foto atau sertifikatnya, ataupun anak yang hadir pada saat itu, siapa guru pembimbingnya, seperti itu gitu. Kemudian untuk nilai, ya untuk nilai, misalkan nilai akhir, itu harus ada grafik semacam dikatakan Bu Rahma, nampak di situ apakah dia meningkat, kemudian menurun, ataupun secara fluktuatif, ataupun naik turun. Kami belum lihat ya Pak, data yang perbaikan yang Bapak berikan, insya Allah nanti kami lihat yang disampaikan tadi malam itu ya Pak ya. Kemudian untuk laporan terserah studi itu, kalau bisa kita sesuaikan dengan tuntutan akreditasi, itu diminta kejujurannya, religiusnya, ilmu pengetahuannya, ipteknya, seninya gitu. Jadi kedepannya angketnya itu memang tergambar tuntutan yang diminta di situ. Jadi bukan hanya saja tamatan kita itu kerjanya di mana, kemudian tamatan kita itu sekolahnya di mana, bukan itu saja. Nah, jadi dari berbagai aspek itu, bagaimana sikapnya, bagaimana keterpakaiannya di masyarakat, kemudian bagaimana perkembangan budaya ataupun kemajuan seni atau segala macam, atau akademiknya seperti apa gitu. Nanti bisa dilihat di ASP itu. Kemudian untuk perangkat pembelajaran, ya pembelajaran, harapan kami adalah setiap guru itu membuat perangkat pembelajaran tidak hanya saja itu mengambil di internet. Kami ingin nantinya, ya ini mungkin ke depan ya Pak ya, kami ingin mengharapkan guru kita ini membuat perangkat itu hasil karya sendiri gitu. Jadi tidak semuanya diambil internet, kemudian diperbaiki, kemudian dipermak sedikit gitu ya, atau dimodif sedikit. Kami ingin kita itu memang dari awal itu membuatnya belajar sendiri gitu. Boleh ya kita ngambil internet, boleh memperbaiki, alangkah baiknya kalau kita buat sendiri. Jadi sifatnya tidak hanya copy paste terus dimodif gitu. Kita upayakan ke depannya seperti itu. Berikut untuk analisis UPH penilaian harian. Terkadang kala kita beranggapan bahwa yang melakukan itu hanyalah guru yang PNS gitu. Karena kita kan tidak ada manfaatnya buat apa, karena itu hanya untuk naik pangkat. Nah, jadi jangan kita berbicara seperti itu, kita budayakan membuat PH itu, penilaian harian, analisis penilaian harian itu adalah milik semua guru. Berikut ya, ini dari saya ya, mungkin dari Bu Rahma akan beliau sampaikan juga nanti. Kemudian untuk laporan evaluasi diri itu ya, yang diminta itu 3 orang guru, namun ada 1 orang guru saja. Gitu, sementara ada yang diminta adalah 3 orang guru. Mohon semoga nanti ada perbaikannya nanti di yang disampaikan perbaikan yang Japri tadi malam. Kemudian untuk laporan umpan balik dari siswa ke guru itu ya, itu ada tapi tidak tergambar indikator evaluasi diri itu dari hasil umpan balik itu gitu. Ada dari siswa ke 3 orang guru, tapi indikatornya apa indikator soalnya itu belum nampak sama kami. Cuma yang diberikan hanya hasilnya saja. Berikut begitu juga dengan laporan umpan balik dari teman sejawat itu ada, laporannya ada, tetapi juga tidak tergambar juga evaluasi indikatornya, evaluasi diri itu. Apa yang ditanyakan, seperti apa bentuknya. Nanti kalau seandainya saya salah nanti bisa diberitahu melalui chat Ibu, bukan di room ini. Oh ada Ibu, ada ternyata Bu gitu, boleh disampaikan. Kemudian untuk laporan kegiatan pengembangan profesi guru itu di masa daring itu tidak ada, di masa COVID itu tidak ada daringnya, tidak ada maksudnya pelatihan-pelatihan secara daring.
itu tidak ada kami dapatkan. Tetapi mudah-mudahan nanti ada beberapa guru menyampaikan, oh ya Ibu, saya ada ikut seminar kemarin Bu, seminar ada secara daring, ini loh sertifikatnya. Oh ya Bu, saya kemarin ada di gratis di Guru ID, misalkan. Ini sertifikatnya, mohon disampaikan. Nah, itu ya. Kalaupun secara luring ada, tetapi mohon kami minta juga semasa COVID. Berikut, untuk diseminasi, kita memang ada guru yang diseminasi, mohon itu lengkap semuanya. Ada, jangan hanya undangan atau foto diseminasi aja yang disampaikan, tetapi harus ada laporan dari guru yang bersangkutan. Kalau memang dia ada melakukan diseminasi. Kalau undangan sudah ada, Pak, kalau foto sudah ada, tentu harus ada siapa yang hadir pada saat itu. Waktu dia memberikan diseminasi, siapa yang menerima diseminasi itu? Apa materinya? Nah, memang ada undangan, memang ada foto, tetapi itu hanya berupa lampiran. Berikut, untuk daftar hadir rapat pengembangan visi misi, itu hanya foto saja yang kami dapatkan tanpa ada juga daftar hadir. Tapi nanti kami segera juga mencek kembali bahan-bahan yang Bapak sampaikan kemarin. Nah, untuk brosur sosialisasi ini ada ya Pak ya, mungkin ada di dinding sekolah ya Pak ya, itu ada, dan fotonya mungkin juga ada atau brosur-brosurnya juga ada selain dari yang ditempel di dinding. Kalau ada yang di media sosial disampaikan, silakan di screenshot aja itu. Kemudian seperti laporan keagamaan itu ya, memang banyak kita kegiatan keagamaan, PHBI, kemudian sholat duha, sholat berjamaah dan segala macamnya itu hanya kumpulan beberapa foto, tetapi tidak berupa laporan. Mohon nanti dicermati. Kemudian regulasi-regulasi yang kami lihat di dokumen hasil evaluasi tahunan ini pencapaian visi misi itu masih ada juga menggunakan regulasi lama Pak, tahun 2007 itu kalau nggak salah masalah standar isi, proses pembelajaran itu mohon dikritisi kembali, coba dibolak-balik kembali itu terkait dokumen hasil evaluasi tahun pencapaian visi misi itu. Nanti itu kalau dilihat itu sangat lama aturannya Pak, mohon diganti. Sekarang sudah tahun 2022, standar isi nomor 5 tahun 2022, SKL nomor 7 gitu 2022 gitu. Mohon disesuaikan dengan regulasi yang ada. Itu bisa Bapak lihat atau Bapak Ibu lihat kembali. Itu masih menggunakan acuan lama. Nah, kemudian dokumen visi misi sebelumnya dan versi setelah perbaikan mohon digandeng nanti ya, mana yang sebelumnya dan mana yang setelahnya. Barangkali ada. Ya kalau ini ada visi sebelumnya. Mohon maaf saya salah menyampaikan, kalau ini ada visi sebelumnya dan ada setelahnya. Kemudian untuk jadwal supervisi kepala sekolah ini ya hanya tahun 2019 dan 2020. Dan tidak ada tahun 2021 dan 2022. Mohon Bapak Ibu cermati nanti ya yang bagian ini. Ini menyampaikan secara sekilas saja Bapak Ibu. Kemudian untuk supervisi kelas hanya 1 tahun ya Bapak, tahun 2021. Sementara tahun 2020, tahun 2019 itu hanya 2 orang guru yang baru kami lihat gitu. Berikut untuk laporan kegiatan pelaksanaan program tidak ada laporan, hanya foto saja. Memang ada melibatkan wali nagari, dalam pembina upacara, ada petugas kesehatan masalah vaksin, itu mohon ada laporannya, jangan hanya berupa foto. Tapi kalau seandainya ada perbaikan, mohon nanti di Japri. Berikut, tidak ada laporan terkait dengan keaktifan anak dalam berinovasi. Contoh kan tadi kemarin itu ada hasil karya siswa. Tapi itu memang dibentuk seperti dijilid, tetapi hanya menampilkan
foto-foto rumah mini dengan stik kayu, tetapi belum berupa laporan. Mohon maaf ya Pak Ibu ya. Kemudian untuk dokumen kerjasama sekolah itu juga hanya foto, itu tidak ada notulen rapatnya dan tidak ada daftar hadir rapatnya. Itu sudah kami sinkronkan tadi dengan wawancara ya Pak Ibu ya. Berikutnya, untuk dokumen pelaksanaan kegiatan kebersihan itu hanya ada jadwal goro saja, sementara petugas kebersihan mohon disampaikan nanti siapa petugas kebersihan. Seperti yang dikatakan tadi di wawancara, ada ibu penjaga, bukan penjaga, ada itu petugas kebersihan, ya penjaga sekolah mungkin barangkali. Nah, tolong disampaikan kepada kami SK-nya dan berikut tugas pokoknya gitu ya Pak ya, itu belum ada terlihat gitu. Kemudian untuk notulen penyusunan kurikulum sekolah itu tidak ada daftar hadir, itu hanya ada notulen dan berita acara. Berikut, ini banyak ya Ibu ya, mohon maaf saya menyampaikannya ini. Untuk rapat evaluasi kurikulum itu tidak ada berisi rekomendasi. Semestinya kalau ada perbaikan itu harus ada rekomendasi bahwa dokumen visi misi sebelumnya sudah direvisi dan rekomendasinya agar ini dilaksanakan sebaik mungkin gitu ya. Jadi belum ada rekomendasi yang terpampang di situ. Selanjutnya untuk nilai rekap nilai tahun kedua untuk kita ini ya, nilai yang meningkat itu untuk dua bidang studi yang meningkat itu adalah PKN dan PJOK. Terima kasih sudah disampaikan. Jadi untuk dua bidang studi yang meningkat itu adalah PKN dan PJOK. Itu benar sudah ada dua untuk mata pelajaran. Ini mungkin banyak yang mau disampaikan, tetapi silakan Ibu Rahma. Ya, ini lagi Pak, untuk PK guru. Untuk PK guru itu sudah ada, tetapi kenapa untuk PK tendik, tenaga pendidik sama saja dengan PK guru? Mohon dicermati. Jadi format isiannya itu PK penilaian kerja guru, ya penilaian kerja guru sama dengan tendik. Apakah memang seperti itu? Nah, mohon dicermati. Kalau tendik ya PK tendik, kalau guru ya PKG atau penilaian kerja guru gitu. Selanjutnya penghargaan kelas terbersih ya, hanya foto ya. Bukti penghargaan kelas terbersih itu ada. Terima kasih sudah disampaikan. Kemudian tidak ada program ekskul. Kalau kami salah, mohon nanti dijapri. Tidak ada program dari dan laporan ekskul. Tidak ada programnya maksudnya di Ibu ya. Memang itu banyak berupa berjilid-jilid, tetapi hanya foto-foto saja dan surat undangan. Tetapi program itu seperti apa? Program itu sama kita buat RPP, Ibu, rencana kita. Jadi kalau rencana kita terlaksana, baru ada laporan gitu. Mohon dicermati. Kemudian berikut, tidak ada undangan lomba, mungkin ada beberapa. Tadi setiap lomba-lomba itu mesti ada surat undangan. Ini beberapa tidak ada. Kemudian tidak ada juga sertifikat tahfiz. Mungkin kami salah melihat, mohon disampaikan nanti bagi anak kita yang lomba tahfiz itu, mohon nanti disampaikan sertifikatnya. Karena saya melihat foto-foto anak yang berdiri, mungkin dia lagi megang sertifikat, barangkali bisa jadi, tapi mohon sertifikat itu saja yang disampaikan. Berikut tidak ada karya prestasi ke anak kita ini yang terkait dengan komunikasi ya. Kalau mereka terkait tulis atau ada ya cerpen, tetapi terkait mereka misalkan itu bercerpen ya. Kalau buku itu belum ada ya Pak Ibu. Mohon nanti ke depannya bagaimana bisa kita membina anak-anak kita bisa melahirkan sebuah buku, ataupun literasi guru perlu ditingkatkan sehingga guru kita banyak melahirkan sebuah buku. Baiklah Bapak Ibu, mungkin itu gambaran dari saya asesor 1. Mohon maaf jika ada salah, karena apa? Saya mesti menyampaikan hal ini. Semoga kedepannya menjadi perhatian bagi kita. Baiklah, saya dari asesor 1 menyampaikan hal itu. Mungkin dari Ibu Rahma, silakan Ibu Rahma. Silakan Ibu Rahma. Sebelum kita tutup kegiatan kita ini, Ibu Rahma, ya. Ya, Bu, terputus karena ada yang nelfon langsung kita.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap semangat ya, walaupun dengan beberapa hari ini cukup melelahkan gitu ya. Mudah-mudahan tetap semangat ke depannya. Oke Bapak Ibu, ada beberapa hal mungkin yang perlu disampaikan terkait dengan akreditasi ini. Saya pernah mengutip ya kata-kata salah seorang apa dalam dalam sebuah institusi misalkan di sekolah gitu kan, catat apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita catat gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan silakan dicatat dan catatlah apa yang kita lakukan sehingga nanti kita kan kalau dalam akreditasi ini yang sangat dibutuhkan kan tidak hanya penyampaian saja tetapi ada bukti fisiknya gitu kan, ada bukti fisiknya sehingga apa yang kita lakukan terdokumentasi dengan baik. Nah, dan itu memang harus benar-benar dilakukan. Makanya lakukanlah apa yang dicatat dan catatlah apa yang dilakukan sehingga nantinya apapun yang dilakukan oleh sekolah walaupun programnya bagus tetapi kalau tidak terdokumentasi dengan baik itu tidak akan ada artinya. Makanya Bapak Ibu dan juga kepala sekolah nantinya ketika ada program-program dan ada kegiatan-kegiatan dan apapun yang dilakukan oleh sekolah silahkan didokumentasikan sehingga nanti pas akreditasi berikutnya itu bisa kita jadikan sebagai bukti fisiknya gitu, karena dilihat dari dari dokumen-dokumen yang ada itu kan masih banyak yang perlu direvisi dan masih banyak masih ada yang tidak ada dokumen-dokumennya. Kemudian dalam dalam melakukan sebuah kegiatan itu ada 4 poin yang perlu kita lakukan. Yang pertama yang harus ada perencanaan, kemudian tindakannya, kemudian evaluasi, setelah dievaluasi bagaimana tindak lanjutnya. Makanya dalam sebuah kegiatan nantinya sebaiknya memang harus ada programnya seperti apa gitu ya, kemudian setelah program itu terlaksana bagaimana laporannya, dan laporan itu bukan hanya berupa dokumentasi saja tetapi di laporan itu kan memang harus ada dari pendahuluan, kemudian dari pembahasan, dan kemudian ada nanti hasilnya seperti apa, dan hasil baru dilampirkan dokumentasinya sehingga memang terlihat betul kalau laporan itu memang benar-benar sebuah laporan yang baik gitu kan. Nah, baru nanti tindak lanjutnya apa gitu, apa program kedepannya sehingga nanti hasil yang misalkan kita kurang di sana itu bisa kita perbaiki ke depannya. Nah, di sini sehingga nantinya memang apapun yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah dapat terdokumentasi dengan baik. Nah, di sini saya ada 4 poin. Yang pertama mutu lulusan, kemudian nanti proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen. Dari segi mutu lulusan, kita lihat kalau kan alumni-alumninya sudah ada yang memang dari SMP ini melanjutkan pendidikannya ada ke sekolah-sekolah favorit gitu ya. Diharapkan nantinya dari mutu lulusan ini nilainya memang benar-benar meningkat sehingga itu bisa dijadikan sebuah nilai tambah bagi sekolah nantinya untuk promosi kitanya. Kemudian karena ini adalah SMP Islam, tentu ada karakteristik dari SMP itu sendiri sehingga bagaimana kita menonjolkan karakteristik itu sudah berbeda dengan SMP-SMP lainnya, dan itulah menjadi nilai tambah bagi kita sehingga nantinya calon-calon siswa itu akan banyak mendaftar ke SMP ini karena kemarin kan sudah dikatakan kalau untuk 2022 ini kan mengalami penurunan gitu ya. Makanya ketika mengalami penurunan dilakukan bagusnya evaluasi apa sih yang penyebab penurunan dari calon siswa baru, dan itulah yang kita jadikan bahan ya untuk kita evaluasi dan kita tindak lanjuti ketika misalkan lemahnya di sini kita perbaiki sehingga nantinya bisa kita tingkatkan. Nah, jadi yang lebih bagusnya memang benar-benar apapun yang kita lakukan misalkan kayak kurangnya di siswa kita mengalami penurunan, ya kita analisis apa sih penyebab penurunan itu, nah kita lakukan perbaikan, kemudian kita tingkatkan sehingga nanti itu bisa dijadikan bahan nantinya untuk promosi ke depannya. Makanya memang perlu sekali ya karena SMP itu banyak, tapi tonjolkanlah karakteristik dari SMP Islam Tuan Kelimpo ini apa yang menonjol sehingga nanti memang benar-benar ini menjadi
menjadi salah satu SMP yang dicari oleh masyarakat nantinya. Kemudian dari segi nilai, karena kemarin memang tidak ada terlihat apakah terdapat peningkatan karena masih berupa tabel, makanya minta diagram kemarin sehingga bisa dilihat apakah terdapat peningkatan atau penurunan gitu atau fluktuatif gitu ya. Sehingga dari situ kalau seandainya makanya dianalisis dari sana juga, dianalisis nilai siswa itu kalau seandainya mengalami penurunan apa sih penyebabnya. Nah, kalau peningkatan kan bagus gitu ya. Jadi itu dijadikan bahan juga untuk bahan promosi nantinya aja. Karena promosi yang baik itu adalah dari alumninya. Ketika alumninya alumninya betah di SMP ini, alumninya memang diberikan perlakuan yang baik di sini, mereka akan bilang ke masyarakat nanti, oh di situ bagus gitu ya. Makanya program-program yang sudah ada silakan dilaksanakan sebaik mungkin dan mungkin berikan program-program yang memang benar-benar menjadi ciri khas dari SMP ini. Kemudian dari proses pembelajaran, mungkin dari guru-guru, kalau dari guru-guru diharapkan semuanya memang benar-benar menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, gitu ya, berpusat kepada peserta didik, karena masih ada yang memang ketika wawancara dengan guru ya masih ragu-ragu menjawab metode yang digunakan. Nah, makanya guru nantinya silakan untuk meningkatkan kompetensinya, silakan Bapak Ibu guru itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi guru. Nah, tidak hanya MGMP, tetapi banyak sekali webinar, kemudian pelatihan-pelatihan yang bisa dilaksanakan oleh guru baik secara mandiri maupun disupport oleh kepala sekolah gitu ya. Nah, jadi dalam proses pembelajaran lakukanlah pembelajaran yang memang berpusat kepada peserta didik sehingga itu bisa menjadi karena ketika berpusat kepada peserta didik membuat pembelajaran menjadi menyenangkan dan itu bisa menjadi bahan promosi juga bagi peserta didik kita ketika mereka ditanya gitu kan bagaimana sekolahnya di SMP itu bagus sekali karena gurunya hebat-hebat gitu ya, karena gurunya mantap-mantap, karena kami sering belajar di lingkungan sekitar, sering belajar ini itu gitu kan, sehingga dengan semangat siswa-siswanya seperti itu bisa menjadi nilai tambah juga bagi kita untuk promosi sekolah ke luar gitu. Nah, kemudian dari mutu guru memang sangat penting sekali karena yang mempengaruhi mutu lulusan salah satunya kan dari proses penilaian dan juga dari mutu guru itu sendiri. Nah, bagaimana dalam meningkatkan mutu guru tentu dari banyak sekali sumber-sumbernya. Guru bisa secara mandiri untuk meningkatkan kompetensinya, bisa mengikuti kegiatan karya, mengikuti pelatihan, mengikuti webinar, kemudian MGMP kan itu memang sudah disupport oleh kepala sekolah gitu ya, dan kita berharap guru tidak hanya melaksanakan cuma MGMP saja, tetapi ketika ada misalkan kegiatan-kegiatan seperti webinar yang bisa meningkatkan kompetensi guru terutama dalam proses pembelajaran, ikuti saja secara mandiri. Kemudian nanti karena ini berdampak kepada hasil belajar siswa nantinya, karena memang mutu guru itu sangat berdampak sekali kepada penulisan juga gitu ya. Jadi memang diharapkan sekali guru memang meningkatkan kompetensinya. Kemudian dari manajemen yang paling berpengaruh ya manajemen, bagaimana manajemennya. Nah, jadi diharapkan memang ya ketika kita wawancara juga kepala sekolah sudah mensupport gitu, sangat mensupport ketika ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dari guru. Nah, dan diharapkan karena reward belum ada gitu ya, belum ada reward yang diberikan kepada guru. Nah, karena itu salah satu poin penting juga untuk meningkatkan kinerja dari guru itu. Jadi bisa tidak hanya berupa apa saja, tidak hanya berupa uang dan segala macam, tapi bisa berupa sertifikat mungkin, sertifikat misalkan guru berdisiplin, guru berprestasi, guru apa, guru pokoknya kan banyak sekali hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja guru gitu ya, karena itu karena penghargaan itu tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa materi, tetapi penghargaan itu bisa ya berupa sertifikat mungkin diberikan kepada guru gitu ya, ya Pak, sehingga nanti itu bisa meningkatkan motivasi guru, baik itu guru disiplin, guru terbaik, pokoknya kan banyak sekali macam-macam ya yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk memberikan reward kepada guru. Itu tidak hanya kepada guru, tetapi juga kepada tenaga kependidikan. Nah, kemudian dari segi sarana dan prasarana itu kan memang sudah ada dari
kerjasama dengan perantau gitu ya, dengan perantau, dengan masyarakat, itu mudah-mudahan memang sarana dan prasarana ini semakin ditingkatkan, sehingga memang yang penting kan adanya kerjasama dari warga sekolah untuk agar sarana dan prasarana ini bisa tidak istilahnya bisa diapakan dengan baik lah gitu ya. Jadi kedepannya kan bisa lebih baik lagi, sehingga bisa menjadi nilai tambah juga untuk promosi bagi SMP Islam Kontinental ini. Nah, terus yang paling penting memang support dari kepala sekolah kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian untuk melakukan kegiatan juga, kemudian bagaimana mengelola sekolah itu sehingga nantinya itu bisa menjadi menjadi motivasi baik bagi guru, tenaga kependidikan maupun siswa-siswanya. Dan jangan lupa dalam di sini kan belum ada keterlibatan dari pemangku kepentingan dalam perencanaan visi dan misi, baru hanya warga sekolah. Sangat penting dalam penyusunan visi misi itu kita melibatkan pemangku kepentingan, sehingga kita tahu, karena kayak masyarakat sekitar pasti ada memberikan saran-sarannya, memberikan ide-idenya agar visi dan misi itu sesuai dengan karakteristik yang ada di sektor pendidikan itu. Jadi mudah-mudahan nanti SMP Islam Kontinental ini sukses ke depannya, semakin baik, bikin yang penting ya adanya kerjasama tim yang solid di sini gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Ibu. Baiklah Bapak atau Bapak Ibu sekalian, mungkin itu barangkali dari kami asesor. Kami mohon maaf jika ada salah kami dalam penyampaian, karena kita sudah sampai di sesi temu akhir. Dalam arti kata kita menutup pertemuan kita ini. Kita sampaikan bahwa semua ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi semoga ini jadi bahan rujukan kita untuk masa yang akan datang. Baiklah Pak, mungkin ada yang mau Bapak sampaikan? Ya, makasih Ibu Dance dan Ibu Rahmatul Hayati. Sebelum saya menyampaikan, mungkin barangkali mohon kepada Ibu ya izin kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya atau ingin menanggapi silahkan, tak lama-lama kalau ada silahkan. Kalau ada yang ragu ya silakan pada waktu. Sana ya. Ada ya? Silakan Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau kami tanyakan, yang bahan yang Ibu yang kurang tadi kan sudah kami kirim ke Ibu kemarin. Jadi kan masih ada yang kurangnya, masih bisa kami lengkapi Ibu? Gimana Bu Rahma? Karena kalaupun bisa Ibu lengkapi mungkin sampai habis zuhur Ibu, karena kami udah langsung mengolah nilai. Karena saya Ibu udah masukkan data juga di Sispena tadi malam, ada yang data yang sudah berhasil digali, atau ada beberapa yang sudah saya input di Sispena. Karena kerja kami ini tidak lama jangka waktunya Ibu, jadi kami kan sama-sama kita ketahui schedule-nya adalah kerja mandiri. Jadi kami habis zuhur ini bukan berarti kami tidak bekerja, kami langsung mengolah secara triangulasi dari wawancara, kemudian dari observasi kelas tadi, kemudian dari telah dokumen. Kalau dokumennya Ibu kasihkan tadi malam, insya Allah ini langsung nanti habis zuhur ini kami tally.
Nah, gitu. Jadi untuk penambahan bahan, saya rasa waktu kita sudah sangat kasib karena kami tidak mungkin menunggu, Ibu. Kami habis zuhur ini langsung mengolah nilai. Online nih, Bu. Kami online di Sispena. Jadi kalau seandainya Ibu ini masih ada lagi kekurangan, Ibu masih ada kekurangan, itu sangat menyulitkan sekali bagi kami, Ibu. Makanya tadi malam kami sampaikan, kami kasih waktu sampai jam 10 malam. Saya sampai jam 10 malam itu masih standby itu di Sispena, Bu. Saya langsung masukkan data-data yang saya peroleh di Sispena gitu. Makanya dari itu kalau memang Ibu minta tambahan, barangkali kita habis ini sholat zuhur, dan habis itu kami kerja mandiri. Kalau sepanjang itu, ya Ibu bisa, maksudnya kami tidak mengasih waktu